mendefinisi bentuk-bentuk pembelajaran digital, dan yang terakhir menjelaskan penerapan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Oh, berarti kayak gini, kan kayak dua topik pembahasan gitu dah. Yang A itu neuroscience, yang B digital learning, kayak gitu kan. Baiklah, di sini saya menemukan pembahasan terkait pengertian topik yang pertama, yaitu tentang neuroscience. Yang mana di sini membahas pengertian, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Nah, sebagai seorang mahasiswa tentunya kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan neuroscience? Untuk apa pembelajaran berbasis neuroscience? Perlu kita ketahui, secara etimologi, asal kata neuroscience merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama neurons, atau yang disebut dengan sel syaraf otak dengan pendekatan multidisiplin. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, neuroscience adalah bidang ilmu yang menggeluti pada kajian saintifik terhadap sistem syaraf, terutama syaraf otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang sistem syaraf otak dan bagaimana otak berpikir. Berangkat dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem syaraf otak dengan seluruh fungsinya, seperti bagaimana proses berpikir terjadi dalam otak manusia. Menurut para ahli, neuroscience mempelajari syaraf manusia mulai dari ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem syaraf otak, perilaku, attitude, aktivitas dan kehidupan manusia dalam konteks lingkungan yang mempengaruhinya. Neuroscience juga mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari aspek biologi, aspek psikologis seperti ingatan dan persepsi, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi neuroscience, otak dengan sistem syarafnya merupakan bagian penting untuk proses pembelajaran manusia. Penelitian neuroscience telah dilakukan cukup lama, sejak tahun 1906. Dalam ilmu kedokteran, terutama bidang bedah syaraf dan bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya, kini penelitian dalam bidang neuroscience telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan berkembangnya instrumentasi teknologi neuroscience. Hasil penelitian neuroscience telah dapat membuat hubungan di antara proses-proses kognitif yang terdapat di dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan, dan dapat menunjukkan bahwa setiap perintah yang diproses oleh otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting otak. Temuan-temuan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama untuk mengetahui bagaimana otak menyerap, mengolah dan menyimpan informasi, pengetahuan, dan bagaimana mengoptimalkan potensi otak peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, tahukah bahwa menurut hasil penelitian para ahli neuroscience, pada saat dilahirkan, otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak utuh orang dewasa. Memasuki usia 3 tahun, ukuran otak kita membesar menjadi 80% dari otak utuh orang dewasa. Pada usia ini, otak telah memiliki lebih dari 200 koneksi antar sel neuron. Koneksi antar sel neuron terjadi ketika saraf dendrit pada sel neuron yang satu terhubung dengan saraf akson pada sel neuron yang lainnya. Perkembangan otak kita mencapai puncaknya atau 100% pada usia 20-25 tahun. Dan pada usia 25 tahun ini, perkembangan otak kita akan mulai menurun. Pada usia ini, proses terbentuknya koneksi antar sel neuron akan lebih lambat. Otak kita akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi antar sel neuron pada usia 30 tahun. Oleh karena itu, pada usia ini, kebanyakan kita akan mulai mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Berkaitan dengan tahap perkembangan otak tersebut, lantas kapan stimulasi kecerdasan anak sebaiknya dilakukan? Nah, hasil penelitian Dr. Osborne, Dr. White, and Dr. Bloom dalam Aisyah tahun 2012 menunjukkan bahwa 50% perkembangan kecerdasan anak terjadi sejak lahir sampai usia 4 tahun, dan 50% sisanya terjadi pada rentang usia 4 sampai 18 tahun. Dengan demikian, stimulasi kecerdasan otak anak secara
18 tahun. Otak kita terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Maslin tahun 1990 dalam Budiono melalui teorinya yang dikenal dengan Thorndike membagi wilayah otak manusia menjadi 3 bagian yang mengendalikan pikiran dan perilaku seseorang, yaitu daerah batang otak, limbik, dan korteks. Nah, bagian pertama itu adalah batang otak, merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan pertahanan seseorang ketika mendapatkan suatu ancaman, tekanan, kritikan, atau ketika diliputi rasa takut. Ketika seseorang tertekan, terancam, atau dalam kondisi merasa ada bahaya, daerah batang otak ini dapat terkoneksi secara tiba-tiba dalam bentuk marah, mendebat, dorongan berkelahi, atau berlari. Kemudian bagian yang kedua yaitu sistem limbik, terletak di bagian tengah atau inti dari otak. Sistem limbik terdiri dari hipokampus, talamus, hipotalamus, dan amigdala. Sistem limbik merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan emosi seseorang. Oleh karena itu, daerah ini juga disebut juga sebagai pusat emosi. Di samping itu, bagian ini juga bertanggung jawab pada atensi atau perhatian, tidur, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi kimiawi otak. Kemudian bagian yang ketiga, korteks, merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. Bagian otak ini dikenal juga sebagai bagian kerja sekolah atau topi berpikir. Berpikir secara logis, rasional, dan analitis, melakukan perencanaan dan perorganisasian, mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa, mengarahkan penglihatan dan pendengarannya, serta mengembangkan kreativitasnya. Yang selanjutnya yaitu tentang cara otak kita belajar. Nah, dari segi perspektif neuroscience, proses belajar adalah proses pembentukan hubungan-hubungan baru antara neuron-neuron. Saat seorang belajar sesuatu, maka dalam otak akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan atau jaringan antar neuron. Belajar sendiri adalah proses membangun dan mengubah koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf atau sinaptik. Belajar terjadi ketika sebuah akson atau yang merupakan perluasan yang lebih kecil dan menyerupai kaki bertemu dengan sebuah dendrit dari sel yang ada di sekitarnya. Rahmat menjelaskan bahwa akson dan dendrit berkomunikasi dengan mengirimkan zat kimia yang dinamakan neurotransmitter melalui sinapsis. Setiap neuron dimungkinkan bahwa berkomunikasi melalui 100.000 sinapsis. Zat-zat kimia disebut sebagai teknis sebagai faktor penentu yang diatur di mana dan bagaimana akson harus berhubungan serta membuat koneksi-koneksi. Nah, setiap akson hanya terkoneksi dengan dendrit dan dendrit tidak berkoneksi dengan sesama dendrit. Menurut Janssen 2008, dalam rangka membangun koneksi dengan ribuan sel lainnya, akson akan terus-menerus membelah dirinya dan membuat percabangan keluar. Neuron berfungsi mengirimkan informasi atau pengetahuan yang hanya mengalir satu arah. Akson-akson dari sel lain mentransmisikan informasi ke dendrit, dan oleh dendrit selanjutnya informasi tersebut dikirimkan ke dalam sel tubuhnya. Dari tubuh dendrit, informasi bergerak keluar menuju akson yang akan mengkomunikasikannya kepada sel lain melalui cabang-cabang dendritnya. Pengolahan informasi secara sadar memerlukan aktivitas tambahan di bagian otak lainnya. Apabila informasi yang masuk dianggap penting namun tidak dapat dihubungkan dengan hal lain, maka situasi ini membutuhkan terciptanya sebuah jaringan memori baru. Melalui perulangan penghadiran stimulus-stimulus atau informasi jaringan saraf akan diperkuat, sehingga respons saraf terjadi dengan cepat. Dari perspektif neuroscience kognitif, aktivitas belajar melibatkan pembentukan dan penguatan koneksi jaringan saraf, yang berarti bahwa koneksi-koneksi tersebut terjadi makin otomatis dan dapat saling berkomunikasi dengan lebih baik.
menyimpannya selama persekian detik. Input pengetahuan yang tidak mendapatkan perhatian akan dibuang dan input pengetahuan yang mendapatkan perhatian akan disalurkan ke memori jangka pendek dalam bentuk persepsi. Selanjutnya, informasi di memori jangka pendek mendapatkan penguatan melalui pengulangan dan transport ke long term memory. Dalam proses belajar, otak cenderung fokus pada input yang baru atau berbeda dengan yang diperkirakan. Faktor lainnya berpengaruh pada proses otak adalah intensitas. Stimulus-stimulus yang bunyinya lebih keras, tampilannya lebih terang atau mencolok juga akan mendapatkan lebih banyak perhatian. Misalnya objek menggunakan tampilan-tampilan visual yang terang dan baru akan cenderung lebih banyak mendapatkan perhatian otak. Penelitian neuroscience kognitif menunjukkan bahwa berbagai faktor lingkungan dapat menarik dan mempertahankan perhatian orang. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat kepentingan, kebaruan intensitas, dan gerakan. Oleh karena itu, ketika merencanakan sebuah pengajaran perlu menentukan cara membangun faktor dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Yang pertama, secara umum, yaitu memori jangka pendek. Yang pertama, secara umum, memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi itu pada sore hari. Itu artinya, waktu pembelajaran terkait penyerapan informasi paling baik dilakukan di pagi hari, sedangkan waktu terbaik untuk pengolahan dan refleksi dilakukan di sore hari. Peserta didik akan dapat mengingat dengan lebih baik materi yang berkaitan dengan semantik seperti nama, tempat, tanggal, dan fakta di pagi hari, dan akan lebih baik menyerap materi yang bersifat kemaknaan mendalam di sore hari. Yang kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif. Terkait perhatian yang baik turun setiap 90 menit, dalam 24 jam otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya jika kita menemukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Jika terjadi, maka langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan dan gerakan badan yang membantu memfokuskan kembali perhatian mereka. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal. Apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang, otak kanan itu bersifat intuitif, acak, divergen atau banyak alternatif pemikiran dan tidak teratur. Sedangkan otak kiri cenderung bersifat linear, teratur dan divergen atau satu alternatif pemikiran. Otak kiri menyerap informasi berupa kata-kata dan bahasa, sedangkan otak kanan menyerap informasi dengan gambar, warna, dan musik. Itu artinya informasi yang disampaikan dalam panduan kata dan gambar serta diiringi musik akan lebih cepat terserap dan tersimpan dalam otak peserta didik ketimbang hanya lewat kata-kata saja. Yang keempat, belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90 sampai 100 menit dan spesial tinggi, verbal rendah, verbal tinggi. Dengan kata lain, dominasi otak kita berpindah secara bergantian dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan selama 16 kali sehari. Yang kelima, pembelajaran mencapai waktu terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kontrasan, dan warna. Contohnya, ketika guru sedang menjelaskan materi, perhatian peserta didik akan tetap terfokus pada ketika guru bergerak secara simultan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya. Yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan, antaranya suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna tampilan media, pengaturan ruang kelas termasuk setting tempat duduk, pencahayaan, musik, aroma, dan media pembelajaran. Yang kedelapan, proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi
peserta didik. Kondisi emosi yang positif peserta didik sama pentingnya dengan konten kognitif dari materi pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Pembelajaran berbasis neuroscience pada dasarnya adalah pengembangan jaringan neuron yang berorientasi pada tujuan. Mengapa perlu mengembangkan jaringan neuron? Hal ini dikarenakan otak tunggal itu tidak pintar, tetapi kelompok neuron yang secara bersama-sama dinyatakan itulah yang pintar. Dalam konteks neuron, pembelajaran akan semakin berhasil jika mampu lebih banyak menyatakan kelompok-kelompok neuron secara bersama. Menurut James 2008, pembelajaran berbasis neuron dapat dilaksanakan menggunakan 5 tahap pembelajaran, yaitu pertama persiapan, kedua akuisisi, 3 elaborasi, koreksi kesalahan dan pendalaman, yang keempat formasi memori pembelajaran menggambarkan sandi, dan yang kelima integrasi fungsional. Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajar baru, mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Tahap kedua adalah akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Secara neurologis, akuisisi adalah proses memformulasi koneksi sinaptik baru antar neuron melalui akson dan gerbit yang dapat pada setiap neuron. Tahap ketiga adalah elaborasi. Tahap elaborasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Tahap keempat yaitu tahap formasi memori. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pembelajaran yang merancangkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Tahap kelima yaitu tahap integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah upaya untuk memperkuat dan memperluas materi pembelajaran. Upaya dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi. Selanjutnya, pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik, yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Pada dasarnya, pembelajaran digital diterapkan dengan menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama, personalisasi, kemudian partisipasi aktif peserta didik, aksesibilitas, dan penilaian. Dalam hal pemanfaatan pembelajaran digital, setidaknya ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. Terkait dengan ragam pemanfaatan pembelajaran digital, ada beberapa aplikasi yang dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan dalam kelas digital. Di antaranya yaitu penggunaan mobile learning atau m-learning, pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Pemanfaatan pembelajaran berbasis permainan serta pemanfaatan cloud computing. Why do I try? Why
Tuhan.